Kabupaten Kediri akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Berikut aksi nyata yang saya lakukan. Hari ini kan hari pertama kalian masuk di semester 2. Nah, sebelum pembelajaran di semester 2 dimulai, kita buat yang namanya keyakinan kelas. Kalau dulu itu namanya apa? Peraturan kelas. Nah, sekarang kita buat yang namanya keyakinan kelas. Mungkin ada yang punya usul. Keyakinan kelas yang kita buat nanti apa? Siapa? Bisa usul dulu, angkat tangan, Pak Andi tulis dulu. Ayo, usul apa? Ayo. Ya, satu-satu nggak boleh berebut. Ica dulu. Datang sekolah tepat waktu. Coba saya tulis dulu. Datang sekolah tepat waktu. Nanti kita buat kesepakatan bersama ya. Kemudian yang kedua siapa? Ya, mengumpulkan tugas. Mengumpulkan tugas tepat waktu. 3 yang cowok, tugas siapa yang cowok? Ya, siapa? Buang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya. Terus satu lagi. Siapa? Kenju mau jawab apa coba? Tertib mengikuti pelajaran. Oke, tertib mengikuti pelajaran. Nah, ini beberapa hal yang diusulkan oleh teman kalian. Kalau ini sudah, kita buat kalimat yang bisa kita jadikan keyakinan kelas yang harus kalian jalankan ya. Jadi nomor 1, datang sekolah tepat waktu. Setuju gak semuanya? Setuju. Oke, Adi tulis ya. Saya akan datang ke sekolah tepat waktu. Akan datang ke sekolah tepat waktu. Yang kedua, mengumpulkan tugas tepat waktu. Setuju tidak? Jadi keyakinan kelas itu saya akan mengumpulkan tugas tepat waktu. Kalau yang ketiga, membuang sampah pada tempatnya. Jadi kita buat keyakinan kelas, saya akan dan yang terakhir yaitu tertib dalam mengikuti pelajaran. Jadi kita tulis 4 saja ini ya, 4 keyakinan kelas. Saya akan tertib dalam mengikuti pelajaran. Nah, 4 keyakinan kelas ini nanti akan Pak Andi ketik dan Pak Andi tempelkan di tembok depan sini. Jadi setiap hari kalian harus ingat keyakinan yang telah kalian buat. Sekarang kita baca bersama-sama yuk. Mulai dari atas ini. Keyakinan kelas semester 2. 1. Saya akan membuang sampah
komitmen untuk menerapkan keyakinan kelas dalam 1 semester ini. Ya, sanggup? Sanggup. Oke, kalau sanggup, ini bisa kalian tulis dulu, biar kalian tidak lupa ya. Oke, terima kasih. Pak, sampai ini, Pak. Ya. Waalaikumsalam. Ayo ke depan dulu, sini. Loh, kok terlambat? Kamu tahu sekarang jam berapa? Jam 8. Jam 8 ya? Ya. Jadi kamu hari ini Mbak. terlambat. Nah, kenapa terlambat? Bangunnya siang, Pak. Bangunnya tadi kesiangan. Nah, sekarang Pak Andi tanya, untuk hari besok sanggup tidak untuk datang ke sekolah lebih pagi? Saya usahakan, Pak. Ya, terima kasih. Jadi Bapak hargai usaha kamu untuk berangkat ke sekolah lebih pagi untuk esok hari. Nah, sekarang kamu silakan duduk di tempat kamu. Ya, silakan duduk. Nah, bagaimana kabar Ica hari ini? Alhamdulillah sehat, Pak. Nah, Pak Andi ingin tanya, Ica tahu tidak Pak Andi panggil pagi ini ke ruang guru? Tidak tahu, Pak, ada apa ya? Nah, ini selama ini saya Pak Andi lihat Ica itu kok tidak pernah mengerjakan tugas, dan jika mengerjakan tugas selalu terlambat, tidak sesuai waktu yang kita sepakati sebelumnya. Nah, Ica menyadari itu tidak? Tidak. Tidak? Ya. Ya, oke. Jadi Ica selama ini di tugas-tugas yang Pak Andi berikan itu selalu terlambat dalam mengumpulkannya. Nah, ini Syarif Pak Andi mau tanya, itu kenapa ya kok tidak mengerjakan tugas? Karena di rumah tidak ada yang mengajari dan ibu sama ayah kerja pulangnya sore. Oh, jadi selama ini ibu dan ayah Ica bekerja semua dan pulangnya sore hari, jadi tidak ada di rumah yang mengajari. Nah, sekarang Ica kan sudah tahu kesalahan Ica itu. Nah, sekarang Ica masih ingat tidak kesepakatan kelas yang kita buat? Masih Apa coba? mengerjakan tugas tepat waktu. Terus mengumpulkan? Tugas tepat waktu. Ya, dulu di awal pembelajaran kita sudah membuat keyakinan kelas dengan bersama-sama ya, di mana setiap siswa harus mengerjakan tugas dan mengumpulkan tugas tepat waktu. Itu. Nah, jika Ica sudah tahu kesepakatan atau keyakinan kelas yang kita buat, nah sekarang Pak Andi tanya, apa rencana Ica untuk memperbaiki kesalahan Ica tersebut? Rencana saya untuk membagi kesalahan saya akan menginginkan untuk ada yang mengajari saya dan ingin berkelompok bersama teman-teman. Ya, bagus. Itu rencana yang akan Ica lakukan, yaitu tadi apa? Ica ingin
ada yang mengajari. Jadi Ica bisa minta orang tua Ica, ibu bapaknya untuk memasukkan Ica ke bimbingan belajar, atau bisa misalkan sore hari Ica bisa belajar dengan kelompok dengan teman-teman yang ada di sekitar rumah. Nah, jika Ica sudah bisa mengetahui kesalahan Ica dan bisa memahami atau mencari solusi dari apa yang telah Ica lakukan, maka Pak Andi harap untuk kedepannya Ica lebih baik dalam pengumpulan tugas. Nah, oke, Pak Andi rasa sudah cukup diskusi Ica dengan Pak Andi hari ini. Ica boleh kembali ke kelas. Ya. Terima kasih, Pak. Ya. Duduk. Ini punya Riki ya? Iya, Pak. Nah, Ibu tahu tidak kenapa hari ini Ibu kami panggil untuk ke sekolah? Nggak tahu, Pak. Siapa ya? Nah, Riki tahu nggak kenapa orang tuanya dipanggil ke sekolah? Nggak tahu. Nah, kemarin Pak Andi dapat laporan dari teman-teman Riki jika Riki kemarin itu bermain di luar lingkungan sekolah dan memukul sapi karena apa? Tidak mau diajak untuk bermain di luar. Benar tidak itu? Benar. Benar ya? Nah, jadi menurut Riki bermain di luar sekolah itu boleh atau tidak? Tidak. Tidak boleh. Ya. Riki masih ingat tidak keyakinan kelas yang kita buat dulu di awal pembelajaran? Jadi siswa dilarang bermain di luar. Ya. Jadi kalau bermain itu harus di lingkungan sekolah. Karena apa? Karena di luar itu bisa membahayakan kalian. Banyak kendaraan yang lewat. Nah, Pak Andi tanya, kenapa Riki kok suka bermain di luar sekolah? Ingin beli jajan di luar. Ingin beli jajan di luar. Ya, tapi sekali lagi Pak Andi ingatkan, kalau ingin keluar harus izin dengan gurunya. Seperti itu. Nah, untuk Ibu Riki, ini Pak Andi pesan untuk selalu mengingatkan putranya ya. Kalau di sekolah atau di rumah itu bermain harus selalu izin dengan gurunya. Seperti itu. Nah, Riki sudah tahu kan kesalahannya? Ya. Nah, jadi sanksinya itu Riki akan sanksinya itu ditulis di buku kesalahan. Ya. Jadi nanti Pak Andi tulis kesalahan Riki yaitu bermain di luar sekolah. Nanti ada nilainya seperti itu. Nah, Riki nanti harus berjanji tidak akan mengulanginya kembali. Sanggup? Nah, nanti Riki menemui Safi dan meminta maaf. Bersedia? Siap. Nah itu kalau Pak Andi rasa sudah cukup. Nanti bisa pulang dulu dan mau sekolah nggak hari ini? Nah, ganti baju nanti disuruh mengantar kembali ke sekolah ya. Ya, Pak Andi tutup. Nah, sekarang kalian boleh pulang dulu untuk ambil ganti baju. Ya. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru, berikut ini akan disampaikan pemaparan aksi nyata budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Andi Widodo. Kegiatan ini akan dibuka oleh Ibu Kepala Sekolah. Kepada Ibu Tauliah kami persilakan. Bapak Ibu guru yang kami hormati, di sini saya Ibu Tomia selaku Kepala Sekolah SDN Negeri Keraton
sangat mendukung dengan adanya salah satu guru di SDN Keraton yang mengikuti program guru penggerak ini. Dengan adanya guru penggerak ini, semoga dapat membawa perubahan dalam proses pembelajaran yang mengacu pada profil pelajar Pancasila di SDN Keraton. Pemaparan materi budaya positif yang akan disampaikan oleh Pak Andi Widodo semoga dapat menambah pengetahuan kita bagaimana menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah sehingga tercipta sekolah yang berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Demikianlah Bapak Ibu pembukaan dari kami. Dan yang selanjutnya nanti akan langsung diisi oleh guru penggerak kita yaitu Bapak Muhammad Andi Widodo. Dari kami cukup saja. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Guru SDN Keraton yang berbahagia. Perkenalkan, saya Muhammad Andi Widodo, calon guru penggerak angkatan keempat Kabupaten Kediri. Di sini saya akan memaparkan aksi nyata dari modul 1.4 tentang budaya positif. Di mana pengertian dari budaya positif tersebut adalah nilai-nilai atau keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, dengan tujuan agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Untuk membangun budaya positif di sekolah tersebut perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta serta bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Adapun materi yang ada dalam modul 1.4 budaya positif tersebut ada 6 materi. Yang pertama yaitu perubahan paradigma, yang kedua disiplin positif dan motivasi, ketiga keyakinan kelas, kemudian keempat kebutuhan dasar, kelima posisi kontrol guru, dan yang terakhir keenam yaitu segitiga restitusi. Positif yaitu tentang perubahan paradigma, di mana sebelum diadakan pembelajaran abad 21 ini mengacu pada stimulus respon, ya, sedangkan pada pembelajaran abad 21 itu mengacu pada teori kontrol, di mana dalam stimulus respon realita atau kebutuhan itu dianggap sama, pada teori kontrol realita atau kebutuhan itu dianggap berbeda. Sedangkan yang kedua yaitu semua orang melihat hal yang sama. Pada teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda terhadap suatu hal. Sedangkan yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Dalam teori kontrol, kita berusaha memahami, memandang orang lain tentang dunia. Untuk yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Dalam teori kontrol, semua perilaku tersebut memiliki tujuan. Jadi perilaku baik dan buruk itu memiliki tujuan masing-masing. Yang kelima yaitu orang lain bisa mengontrol saya. Dalam teori kontrol hanya saya yang bisa mengontrol diri saya sendiri. Dalam teori stimulus respon saya bisa mengontrol orang lain. Sedangkan dalam teori kontrol itu Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Untuk yang ketujuh yaitu pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Sedangkan dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, demikian hal-hal yang terjadi dalam perubahan paradigma baru dalam pembelajaran. Kedua yaitu tentang disiplin positif dan motivasi. Sekarang ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu?
Apa kira-kira jika mendengar kata disiplin, kira-kira apa yang terbayang di benak Bapak Ibu? Sesuai aturan. Ya, biasanya kalau kita mendengar kata disiplin itu kita kaitkan dengan peraturan, paksaan, dan hukuman. Itu kebanyakan yang kita pikirkan tentang disiplin. Nah, untuk di modul budaya positif ini, disiplin positif itu merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan membentukkan kepercayaan. Menurut Ki Hajar Dewantara, disiplin positif itu adalah disiplin diri, di mana seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan, karena mereka mendasarkan tindakan tersebut terhadap nilai-nilai kebajikan universal yang mereka percayai. Jadi untuk yang berikutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Menurut dosen ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya kata yang muncul yaitu apa yang terjadi bila saya tidak melakukannya. Itu untuk motivasi perilaku manusia yang pertama. Sedangkan motivasi perilaku manusia yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Jadi biasanya yang muncul di benak orang itu yaitu apa yang dapat saya dapatkan apabila saya melakukannya. Untuk yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Biasanya di benak seseorang itu pertanyaan yang muncul adalah akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, itu beberapa perilaku manusia terkait budaya positif tersebut. Di sini tujuan dari disiplin positif yaitu menanamkan motivasi pada murid, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Mereka tetap berperilaku baik dan berdasarkan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Untuk contoh dari penerapan materi yang pertama yaitu tentang motivasi ini akan saya tampilkan berikut ini. Nah, di sini contoh dari perilaku positif yang dilakukan siswa ketika pulang sekolah. Oke, cukup. Untuk materi yang ketiga dalam budaya positif yaitu tentang keyakinan kelas. Di sini mengapa kita memiliki peraturan untuk memakai helm saat berkendara? Apa Bapak Ibu? Kenapa kita memiliki aturan memakai helm saat berkendara? Tujuannya untuk melindungi kepala. Jadi untuk demi keselamatan. Sedangkan misalkan mengapa kita harus menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Apa kira-kira mengapa kita harus mencuci tangan dan memakai masker setiap saat? Untuk mencegah penyebaran virus, di mana di situ berhubungan dengan nilai-nilai kesehatan. Jadi keyakinan kelas itu berbeda dengan peraturan kelas. Kalau keyakinan kelas adalah nilai-nilai atau prinsip universal yang disepakati bersama. Jadi ini tidak ada paksaan, tetap melibatkan siswa dalam membuat keyakinan kelas. Di sini ada kriteria dalam pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama yaitu keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Di mana keyakinan kelas itu mengacu pada nilai-nilai yang disepakati oleh siswa. Yang kedua yaitu keyakinan kelas merupakan pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk kalimat yang positif. Untuk yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah dibuat oleh siswa. Jadi bisa membuat 3 sampai 4 keyakinan kelas saja. Yang penting dilaksanakan dan diterapkan secara kontinu. Untuk yang kelima yaitu semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas.
Yang keenam yaitu bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas ini bisa dibuat per semester. Setiap awal semester nanti kita perbarui keyakinan kelasnya seperti itu. Di sini contoh dari keyakinan kelas. Misalkan siswa mengumpulkan tugas tepat waktu. Di situ berkaitan dengan nilai disiplin dan tanggung jawab. Yang kedua yaitu siswa harus menjaga kebersihan kelas. Di sini terkandung nilai kerja sama. Yang ketiga yaitu siswa harus membuang sampah pada tempatnya, mengandung nilai disiplin. Nah, ini contoh-contoh dari keyakinan kelas. Jadi kalimat yang digunakan itu tidak cenderung memerintah. Jadi siswa itu sadar diri terhadap nilai-nilai apa yang mereka miliki. Nah, Bapak Ibu, berikut ini contoh dari pembuatan keyakinan kelas yang saya lakukan bersama siswa-siswa kelas 3. Di mana waktu pembuatan keyakinan kelas ini saya meminta pendapat dari beberapa siswa. Masing-masing siswa itu saya minta untuk mengajukan pendapatnya terkait keyakinan-keyakinan apa yang nanti akan kita sepakati bersama. Di sini terlihat ada beberapa siswa yang mengangkat tangan. Ada siswa yang punya usul yaitu mengumpulkan tugas tepat waktu. Nah, kalimat tersebut sebetulnya bukan termasuk keyakinan kelas, tetapi saya hanya menggali pendapat-pendapat yang dapat disampaikan oleh siswa. Nanti kita susun bersama-sama dengan siswa tentang kalimat yang pas tentang keyakinan kelas tersebut. Di mana ada beberapa siswa yang mengajukan pendapatnya. Yang pertama, misalkan kemarin ada yang usul tentang pengumpulan tugas tepat waktu. Terus ada yang usul membuang sampah pada tempatnya. Ada lagi yang usul tentang datang ke sekolah tepat waktu. Terus memperhatikan penjelasan guru ketika berada di dalam kelas atau ketika pembelajaran. Nah, dari pendapat-pendapat siswa itu kemudian saya mencoba untuk menuliskan apa yang disampaikan siswa itu di papan. Saya bersama siswa itu membuat suatu kalimat yang menyatakan keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas itu berasal dari diri siswa sendiri. Jadi yang pertama, keyakinan kelas yang kami buat kemarin ada 4. Yang pertama, saya bersedia untuk mengumpulkan tepat waktu. Yang kedua, saya berjanji akan membuang sampah pada tempatnya. Kemudian saya akan datang ke sekolah tepat waktu. Nah, itu beberapa keyakinan kelas yang telah disepakati oleh siswa. Di mana dari keyakinan kelas itu nanti saya akan mengetik dan menempelkannya di depan, di mana setiap hari siswa itu bisa membacanya. Kemudian dari keyakinan yang mereka buat itu mereka dapat mengingat, bahkan bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tadi ada yang bertanya, apakah keyakinan kelas itu dapat diubah? Jawabannya, keyakinan kelas itu dapat kita perbarui atau dapat kita ubah misalkan dalam 1 semester sekali. Jadi setiap semester kita evaluasi apakah keyakinan kelas yang sudah kita buat tadi sudah diterapkan secara maksimal. Jika sudah, maka kita dapat membuat keyakinan kelas yang baru untuk dilaksanakan oleh semua siswa dalam semester mendatang. Nah, itu jawaban dari saya atas pertanyaan dari Ibu Anissa tadi, apakah keyakinan kelas itu bisa diubah. Terima kasih. Dalam budaya positif yaitu pemenuhan kebutuhan dasar. Menurut William Glasser, manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar, yaitu yang pertama, dilanjut. Ini kebutuhan akan cinta dan kasih sayang. Di sini maksudnya kebutuhan untuk diterima, kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk
merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan manusia yang kedua yaitu tentang penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan di sini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri di depan atau di masyarakat. Sedangkan kebutuhan manusia yang ketiga yaitu tentang kebebasan. Kebebasan ini berkaitan dengan kebutuhan akan pilihan, kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Untuk contoh-contoh dari kebutuhan ini nanti akan saya tampilkan di akhir materi ini. Sedangkan kebutuhan yang keempat yaitu tentang kesenangan. Manusia itu memiliki kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Sedangkan kebutuhan yang kelima yaitu tentang penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilannya. Misalkan contohnya itu ada Ibu Ambar, guru wali kelas 2 di SD Pelita, di mana Ibu Ambar itu merasa kebingungan menghadapi salah satu ulah dari muridnya yang bernama Doni, di mana beberapa teman dari Doni itu datang ke Ibu Ambar dan melaporkan bahwa Doni itu seringkali meminta bekal makan siang kepada teman-temannya dengan cara memaksa. Nah, di sini 5 posisi kontrol yang harus dihadapi Ibu Ambar itu bagaimana jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar ini. Apa yang akan Anda lakukan? Di sini kita coba untuk melakukan dari 5 posisi kontrol yang dijabarkan tadi. Nah, untuk posisi kontrol yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup, di mana ketika Doni itu ditanya oleh Ibu Ambar kenapa sering meminta makanan teman dengan cara memaksa, maka jawaban Doni itu menjawab karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi oleh Doni yaitu kebutuhan bertahan hidup. Nah, itu contoh dari kebutuhan bertahan hidup. Untuk yang kedua, kebutuhan cinta dan kasih sayang. Dari kasus tadi, mengapa Doni sering meminta makanan temannya? Maka jawaban Doni adalah mengambil makanan atau bekal temannya karena mereka senang temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya itu melaporkan Ibu Ambar, nanti kan Ibu Ambar jadi perhatian kepada Doni. Nah, itu alasan kenapa Doni sering meminta makanan secara paksa kepada temannya. Itu salah satu contoh dari kebutuhan akan cinta dan kasih sayang. Untuk contoh yang ketiga yaitu posisi di mana penguasaan. Ini dari zaman Doni, dia merasa hebat karena apa? Temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginan dia. Maka sebetulnya dari permasalahan itu Doni itu berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasarnya yang berupa kekuasaan. Sedangkan untuk kebutuhan dasar yang keempat yaitu kebutuhan kebebasan. Doni merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan oleh ibunya dari rumah setiap hari, karena ibunya itu selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Dari kasus ini Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasar yang berupa kebebasan atau freedom. Untuk contoh yang terakhir yaitu tentang kesenangan. Doni melakukannya karena iseng saja. Dia ingin menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal ketika makanannya itu diambil secara paksa. Karena jika diambil makanannya secara paksa, maka ekspresi teman-temannya itu sangat lucu. Maka dia itu ada rasa puas jika berhasil membuat teman-temannya itu marah atau kecewa kepadanya.
sekarang saya akan menyampaikan materi yang kelima, yaitu tentang 5 posisi kontrol, di mana seorang guru itu memiliki 5 posisi kontrol terhadap siswanya. Menurut William Gosset, di sini ada 5 posisi seorang guru, orang tua maupun atasan dalam melakukan kontrol terhadap murid atau anak buahnya. Posisi kontrol yang pertama yaitu seorang penghukum. Seorang penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Biasanya kalimat yang dipakai seorang penghukum itu dengan nada yang tinggi. Misalkan, selalu kamu pasti yang terakhir selesai. Patuhi aturan saya, atau awas, seperti itu. Jadi ada nada pengancaman dari seorang guru terhadap siswa. Itu dari posisi penghukum. Nah, di sini misalkan ada contoh dari sikap guru dalam posisi penghukum tersebut. Jadi dalam posisi penghukum itu nada suara yang dikeluarkan selalu tinggi. Dari bahasa tubuh itu bisa mata melotot atau jari menunjuk-nunjuk dan menghadik. Nah, sekarang yang Bapak Ibu bisa lakukan itu coba Bapak Ibu rasakan bagaimana perasaan murid bila guru itu berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat. Nah, kita memposisikan diri jika ada murid yang terlambat, kita bersikap sebagai seorang penghukum. Apa akibatnya? Nah, kemungkinannya murid itu akan marah dan dendam terhadap kita. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret buku atau meja tulisnya untuk mengapresiasi kekesalan terhadap guru. Dan lebih buruknya lagi, sepulang ke sekolah, murid itu bisa melihat motor atau mobil Bapak Ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Nah, kejadian ini pernah saya alami ketika dulu saya mengajar di SMK, di mana salah satu guru itu menghukum seorang siswanya karena terlambat. Nah, ternyata siswa tersebut dendam. Waktu pulang sekolah, tanpa guru sadari, siswa tersebut memasukkan batu kerikil ke knalpot gurunya. Kemudian sepeda motor gurunya itu kan tidak bisa dijalan. Setelah ditelusuri, ternyata yang memasukkan batu kerikil itu ternyata murid yang tadi pagi telah dihukum. Nah, jadi kalau sebagai guru, menurut saya kita jangan sekali-sekali bersikap sebagai seorang penghukum. Karena apa? Itu nanti akan membekas di pikiran siswa sampai mereka dewasa. Untuk yang kedua, posisi sebagai pembuat orang merasa bersalah, di mana dalam posisi ini guru itu akan bersuara lebih lembut, menggunakan keheningan dan membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri terhadap apa yang telah dilakukannya. Misalkan contoh yang dapat dilakukan guru yaitu seperti ini, dengan nada yang rendah. Misalkan ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Gimana? Coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini. Nah, dengan nada yang pelan rendah, maka siswa itu merasa bersalah sendiri terhadap apa yang telah dilakukannya. Nah, di sini ada beberapa kalimat atau ekspresi yang dapat dilakukan guru untuk posisi membuat orang merasa bersalah, di mana nada suaranya itu bisa memelas, halus atau sedih. Nih, di sini ada contoh. Misalkan contohnya yaitu Adi, kamu ingin bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Terus yang kedua, misalkan ada dengan kalimat seperti ini, kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Nah, dari beberapa kalimat itu mungkin siswa nanti akan tergerak hatinya, terketuk, oh ternyata apa yang saya lakukan itu membuat kecewa orang lain. Dari posisi membuat orang merasa bersalah ini, maka akibatnya apa? Murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan
merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya daripada sikap menghukum, karena emosi itu akan tertanam rapat di dalam diri siswa. Murid menahan perasaannya tanpa mengungkapkan apa yang dirasakan kepada gurunya. Nah, itulah tadi contoh dari posisi guru sebagai pembuat orang merasa bersalah. Yang ketiga yaitu posisi guru sebagai teman, di mana guru itu dapat menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Misal di sini ada contoh perkataan yang bisa dilakukan guru. Ayo bantulah demi bapak ya. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Nah, di dari kalimat-kalimat ini implisit ya, tercantum suatu makna bahwa siswa itu dianggap sebagai teman oleh gurunya. Guru bisa bersikap ramah, akrab, bercanda, misalkan dengan bahasa tubuh, yaitu merapat pada siswa, mata atau senyum jenaka ketika bertemu dengan siswa. Nah, di sini ada contoh dari posisi guru sebagai teman. Ini kalimat yang dapat dikatakan seorang guru, misalkan, Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak, bukan? Kenapa terlambat lagi? Nah, dari kalimat-kalimat dan nada yang digunakan guru tersebut bisa membuat siswa itu dianggap sebagai teman. Ya sudah, tidak apa-apa, duduk di sana, nanti Pak Guru bantu. Misalkan bisa menggunakan kalimat, bagaimana perasaan murid dengan sikap guru seperti ini. Nah, jika hal-hal tersebut dilakukan pada murid, maka murid itu merasa tidak disalahkan. Murid merasa dianggap sebagai teman oleh gurunya. Akibatnya apa dari posisi guru sebagai teman itu? Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatifnya, murid menjadi tergantung kepada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Itu hal negatif dari posisi sebagai teman. Akibat yang lain apa? Di sini contohnya tadi, Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh itu adalah guru tersebut, dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang yang lain. Jadi sebagai guru harus tetap menjaga jarak dan menjaga posisinya sebagai guru dan siswa, agar siswa tersebut tidak tergantung yang seperti ini tadi. Jadi murid tersebut hanya mau menuruti apa yang diperintahkan oleh guru tertentu. Jika yang memerintah guru lain, maka tidak mau melaksanakan. Itu dampak negatif dari posisi sebagai teman. Untuk yang keempat yaitu sebagai pemantau. Di sini guru memposisikan diri berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Contoh, jika ada siswa yang merasa bersalah, maka guru mengingatkan peraturannya apa, sanksi atau konsekuensinya apa dari apa yang telah kamu perbuat. Nah, di sini nada yang digunakan yaitu datar dengan bahasa tubuh yang formal. Misalkan ini ada kasus dari Adi, yaitu, tahukah kamu jam berapa kali kita memulai pembelajaran? Nah, di situ Adi menjawab, tahu Pak. Kemudian guru melanjutkan percakapannya, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti apa yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak? Di sini ada percakapan dari Adi dan Bapak Guru ya. Saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Ya benar, pada saat jam pelajaran nanti atau jam istirahat, kamu harus sudah di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana perasaan murid jika diperlakukan seperti ini? Perasaan murid jika diperlakukan
guru bertindak sebagai pemantau tadi, murid memahami sanksi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan peraturan secara emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat orang merasa bersalah. Di sini guru hanya menunjukkan saja kesepakatan atau peraturan-peraturan sekolah yang telah dilanggar. Maka secara tidak langsung murid itu secara sadar diri, oh ternyata saya sudah melanggar peraturan, misalnya peraturan nomor 3 yaitu tentang keterlambatan sekolah, di mana murid tersebut tetap dibuat tidak nyaman dengan apa yang telah dilakukannya. Nah, tugas guru di sini apa? Guru tetap harus memonitor dan memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat, karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Jadi guru tidak hanya memberikan suatu perintah untuk mengerjakan atau tinggal di kelas waktu istirahat, tapi juga tetap memperhatikan dan memonitor agar siswa merasa tetap diperhatikan. Sedangkan untuk yang kelima, yang terakhir, yaitu posisi manajer. Guru sebagai mentor yang berbuat sesuatu bersama dengan murid, mendukung murid menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, ini posisi tertinggi dari posisi guru. Jadi diharapkan semua guru itu bisa memposisikan diri sebagai manajer. Kalimat yang dapat digunakan itu seperti apa? Di sini misalkan, jika kamu meyakininya, apa yang kamu bersedia memperbaikinya? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, di sini guru hanya memancing hal-hal apa yang dapat dilakukannya. Siswa disuruh atau diminta untuk dapat mencari solusi atas apa yang dihadapinya. Nah, hal yang dapat dilakukan guru yaitu nada suaranya bisa dengan tulus, bahasa tubuh tidak kaku, dan mendekat kepada murid. Ini contoh percakapannya. Ini bisa dibaca yaitu misalkan guru, Adi, apa kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Adi menjawab, saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Nah, ini mungkin ada kekeliruan ya. Kalau di atas tadi kan tentang jam terlambat. Nah, di sini kan ada mengejar tugas. Mungkin Adi bisa menjawab, iya Pak, besok saya akan datang lebih awal. Nah, guru bisa memberikan penguatan, baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu biar bisa datang tepat waktu? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Nah, itu posisi-posisi yang dapat dilakukan guru sebagai seorang manajer. Jadi guru tidak memberikan suatu jawaban atas persoalan. Guru hanya memancing jawaban. Jadi jawaban itu yang menemukan siswa sendiri, kemudian guru memberikan penguatan seperti itu. Nah, demikian contoh-contoh dari posisi kontrol yang dilakukan guru. Lanjut, ini bisa dilihat dari tabel ini. Jadi ini tabel rangkuman dari posisi kontrol yang saya bahas tadi. Di sini posisi pertama yaitu guru sebagai seorang penghukum, guru sebagai seorang pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pengontrol, dan guru sebagai manajer. Tindakannya apa? Kalau sebagai penghukum, guru bisa memarahi, guru bisa mengkritik, bisa menyakiti, melakukan tindakan dan kekerasan. Kalau bertindak sebagai pembuat merasa bersalah, guru bisa mendiamkan siswa tersebut, mencermati dan membuat siswa merasa bersalah. Untuk yang ketiga, posisi teman, guru dapat membuat pemakluman, bisa mendekati siswa. Yang keempat, bisa memantau dan mencatat. Kalau sebagai manajer, guru bisa bertanya dan membuat suatu kesepakatan. Ini yang kedua yaitu perkataan. Perkataan apa yang dilakukan guru? Nah, di sini ada, kalau kamu titik-titik, bapak ibu akan titik-titik. Nah, itu sebagai kalimat pengancaman. Itu sebagai penghukum.
Kalau sebagai merasa bersalah, ini contoh yang seperti saya sampaikan tadi, yaitu bapak ibu kecewa sama kamu orang tua yang tuamu tahu bagaimana. Nah, dari beberapa contoh tadi, bagaimana respon siswa setelah saya melakukan praktek posisi kontrol guru? Ternyata siswa itu sangat antusias. Kemarin saya telah melakukan praktek salah satu posisi kontrol guru, yaitu sebagai manajer. Setelah saya melakukan itu, maka siswa itu ternyata sudah mampu untuk mengidentifikasi apa kesalahannya dan solusi apa yang dapat dilakukannya untuk memperbaiki kesalahan tersebut esok harinya. Untuk contohnya itu nanti bisa dilihat di video. Nah, itu contoh dari respon siswa terhadap apa yang saya praktekkan tentang posisi kontrol. Sedangkan rencana tidak lanjut saya terhadap hasil dari penerapan posisi kontrol tersebut, saya akan mengevaluasi bagaimanakah sikap saya dalam menyampaikan atau bertindak sebagai seorang manajer tersebut, apakah sudah sesuai. Dan saya akan memantau hasil dari perubahan sikap siswa, apakah sudah terlaksana untuk keesokan harinya. Itu dari rencana tidak lanjut yang saya lakukan. Jadi saya mencatat siswa yang hari ini datang terlambat, kemudian saya memposisikan diri sebagai seorang manajer. Keesokan harinya siswa tersebut akan saya pantau apakah tetap bersikap sama, seperti itu. Nah, itulah tadi contoh dari materi kelima, yaitu posisi kontrol. Bapak Ibu, ini saya lanjutkan materi yang terakhir dari budaya positif, yaitu materi yang keenam tentang segitiga restitusi. Nah, mungkin kata restitusi itu awam atau tidak pernah kita dengar, Bapak Ibu. Nah, restitusi itu adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas permasalahannya, di mana restitusi ini membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan juga memulihkan diri setelah berbuat salah. Nah, ini gambaran dari segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi, langkah pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Dalam tahap menstabilkan identitas, apa yang dapat dilakukan seorang guru? Ini, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi di sini menstabilkan identitas, guru itu mencoba untuk menggali kepada siswa apa yang telah dilakukan sebelumnya. Nah, begitu juga seperti ini, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi memberikan penguatan atas kesalahan yang dilakukan. Dalam tahap validasi tindakan yang salah. Nah, setelah distabilkan identitasnya, kemudian validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan kenapa kamu melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, itu beberapa kalimat atau kalimat pemancing ya yang dapat dilakukan guru ketika pada tahap validasi tindakan yang salah. Untuk ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Setelah siswa distabilkan identitasnya, kemudian divalidasi tindakan yang salah, yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu beberapa kalimat yang dapat digunakan oleh guru. Nah, di sini saya tampilkan suatu ciri-ciri dari restitusi itu bagaimana. Yang pertama yaitu restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan tersebut. Yang kedua, restitusi itu memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran, bukan suatu hukuman.
Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam dirinya. Jadi siswa itu diajak untuk menggali, mengenali apa kesalahan yang telah dilakukannya. Yang kelima, restitusi itu berfokus pada karakter, bukan tindakan yang salah tersebut. Sedangkan yang keenam, restitusi itu bersikap atau sebagai penguatan. Tujuan dari restitusi ini. Nah, sekarang untuk tahap yang pertama, menstabilkan identitas. Bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Nah, di sini guru dapat menggunakan kalimat misalkan berbuat salah itu tidak apa-apa, tetapi harus disertai dengan alasan yang logis. Yang kedua, tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Terus kemudian bisa menggunakan misalkan kita dapat menyelesaikan masalah ini. Itu kalimat yang digunakan. Untuk yang kedua, validasi tindakan yang salah. Seperti yang di segitiga restitusi depan tadi, kalimat yang digunakan adalah kamu pasti punya alasan mengapa melakukan tindakan ini. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Itu dari validasi tindakan yang salah. Untuk yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Setelah siswa diidentifikasi, kemudian kita harus menanyakan keyakinan. Tujuannya apa? Mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Di sini guru dapat mengingatkan tentang nilai-nilai umum apa yang telah disepakati sebelumnya. Kemudian bisa memberi penguatan. Misalkan kamu mau menjadi orang yang seperti apa. Nah, itu demikian contoh materi dari modul budaya positif bagian yang ke-6, yaitu segitiga restitusi. Untuk contoh aksi nyata tindakannya, itu saya akan menampilkan sebuah video. Coba ini kita simak bersama-sama videonya. Ini bisa geser agak ke depan. Coba videonya bisa didepankan. Nah, ini ada sebuah kasus ya. Di sini saya sedang melakukan suatu restitusi, memanggil suatu siswa. Di sini namanya Ica. Siswa ini mengalami kasus yaitu setiap tugas yang saya berikan selalu dikumpulkan terlambat, bahkan jarang sekali mengumpulkan tugas. Kemudian setelah saya amati, saya berikan peringatan, tetap saja Ica ini tidak pernah mengumpulkan tugas yang tepat waktu. Kemudian pada suatu saat Ica ini saya panggil sendiri di ruang guru. Karena tujuannya apa? Nanti agar dia tidak malu kepada teman-temannya kalau misalkan saya tegur di dalam kelas. Ini saya melakukan suatu restitusi. Yang pertama saya tadi menstabilkan identitas dari Ica itu. Saya menanyakan alasan kenapa dia terlambat, sering tidak mengumpulkan tugas. Ternyata dari apa yang saya gali tersebut, Ica ini mengalami suatu permasalahan di rumah. Dia itu kalau pulang sekolah itu diminta ibunya untuk ngomong adiknya. Karena apa? Ternyata ibu dan bapaknya itu setiap hari kerja di pabrik. Jadi pulang sekolah itu ini di pause dulu, kita bisa di depan. Ini setiap hari bapak ibunya itu pulang ke rumah itu maghrib. Jadi itu siswa Ica itu tidak ada yang menemani dalam belajar. Nah, kemudian saya tanya, tindakan apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki hal tersebut? Kemudian Ica berpikir, dia memberikan solusi. Yang pertama, dia ingin dimasukkan ke dalam bimbingan belajar. Baik. Yang kedua, dia ingin misalkan sore hari setelah ibunya pulang, dia ingin belajar berkelompok bersama temannya. Nah, apa yang disampaikan Ica tadi itu saya tulis. Saya tulis, nanti saya akan berkoordinasi, akan saya sampaikan kepada orang tuanya apa yang dialami oleh siswa, dan
solusi apa nanti yang akan dapat diberikan dengan tujuan apa? Untuk meningkatkan prestasi belajar dari ICA tersebut. Nah, itu contoh-contoh dari segitiga restitusi di mana ICA ini sudah mampu untuk menggali suatu permasalahannya dan mencoba mencari alternatif solusi penyelesaiannya. Langkah yang terakhir, saya kembali mengingatkan tentang keyakinan kelas yang dibuat agar si siswa ini atau ICA ini dapat mematuhi keyakinan kelas yang telah dibuatnya, yang dibuat dulu di awal semester, yaitu mengumpulkan tugas tepat waktu. Nah, untuk respon siswa terhadap restitusi yang saya lakukan, di mana siswa itu merasa senang terhadap apa yang saya lakukan tentang restitusi, di mana siswa merasa diingatkan tentang keyakinan-keyakinan kelas yang dibuat atau yang telah disepakati bersama. Jadi setelah melakukan restitusi tadi, saya kembali ke kelas menyampaikan kepada seluruh siswa, jika mengalami suatu permasalahan setidaknya harus memberitahu kepada guru. Misalkan tadi ada contohnya ICA yang telah tidak pernah mengirimkan tugas. Jadi seorang guru harus secara berkala memantau perkembangan siswa, baik dari pengumpulan tugas, keaktifan, ketertiban, seperti itu. Nah, rencana tidak lanjut yang saya lakukan, saya akan membuat jurnal khusus tentang perkembangan siswa, di mana jurnal tersebut berisi tentang tindakan-tindakan atau sikap-sikap yang dilakukan oleh siswa. Nah, itu mungkin rencana tidak lanjut yang saya lakukan tentang budaya positif yang ada di sekolah. Dari jurnal kegiatan tersebut kita dapat mengetahui bagaimana perkembangan dari budaya positif yang dilakukan siswa. Setiap akhir minggunya kita bisa memberitahukan kepada kedua orang tuanya tentang perkembangan budaya positif yang telah dilakukan siswa di sekolah. Nah, itu tadi respon dan rencana tidak lanjut yang akan saya lakukan. Terima kasih. Demikian pemaparan tentang aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Semoga dengan adanya budaya positif yang saya lakukan ini dapat menginspirasi dan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan di SDN Negeri Keraton ini. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat mendukung penerapan budaya positif yang dilaksanakan oleh Bapak Andi Widodo. Semoga pelaksanaan budaya positif juga dapat diterapkan di kelas-kelas lain di SDN Keraton Kecamatan Positif yang dilakukan oleh Pak Andi membuat saya dan teman-teman menjadi lebih disiplin dan mengumpulkan tugas tepat waktu. Terima kasih Pak Andi.